Ini cara perakitan lemari pintu pas sliding. Ayo, tip. Nah, yang pertama ini pasang bagian samping luar, samping dalam, samping luar. Kita nyebutnya begitu dari sini. Nah, ini dia pakai kunci pas 12. Jadi seperti ini nih. Nah, ini pakai kunci pas 12. Kalau kita kan emang kerjanya di sini begini, jadi kita pakai kunci roofing jadi cepet. Nah, yang nggak punya kunci roofing pakai kunci 12. Tapi saya saranin sih kunci ring ya, jangan kunci pas, biar nggak meset-meset. Nah, itu. Nah, itu kalau udah dipasang begitu, dilepas aja nggak apa-apa, dia nggak bakal jatuh. Nih digoyangin juga. Nggak usah dipegangin. Pasang semuanya dulu nih. Jadi cuma tinggal pasang aja. Untuk murnya di dalam tuh udah ditanam paten. Kalau sini kan udah tukangnya, jadi cepet ngerjain. Nah, ini masang samping dalam. Kalau kita di sini nyebutnya samping dalam. Ya, sekat dalam lah. Kalau masang begini 2 orang, karena nanti harus ngangkat bagian atasnya. Bukan tukang kayu juga insya Allah bisa, karena videonya nanti kita bikin lengkap. Nah, ini udah terpasang semua nih, samping luar, samping dalam. Nah, selanjutnya pasang laci dulu nih. Laci bagian dalam aja pasang. Nah, ini masangnya begini ya, dimiringin dulu karena ini kan masih bisa melar ya. Nah, tuh, jadi masuknya miring. Masang, Dip. Nah, ini udah kepasang. Lalu setelah ini pasang bagian atasnya, ayo. Nah, ini untuk masang ini mesti berdua nih karena lumayan berat. Taruh. Nah, ini saya lupa jelasin tadi ya. Ini kan ada lubang-lubang ini. Nah, ini tadi juga di sini kan ada lebihannya nih. Nah, lebihan kayu. Nah, ini yang lebihan ini masuk ke dalam lubang. Itu sama bagian bawah juga tadi kayak begitu. Ayo. Nah, dipas-pasin aja sampai masuk ke dalam lubangnya. Ini udah masuk. Setelah udah masuk, nah dikencengin lagi bautnya, dipasang bautnya. Nah, itu jadi atas bawah tuh ada bautnya. Kalau punya kunci roofing enak sama mesin bor. Kalau punya kunci roofing harganya di sini 25.000. Kunci roofing 12. Nah, setelah kepasang bagian atas, udah pasang kuncinya. Nah, tinggal dipasang rak-raknya. Itu nanti kita tanda-tandain gampang. Nah, tinggal masang rak-rak cuma gitu aja. Tuh. Nah, cuma begitu aja. Kayak gimana nih? Mana nih? Nah, setelah ini kita pasang bagian belakang. Bagian belakangnya ada tiga papan. Nah, yang sekarang kita pasang bagian belakangnya nih.
Nah ini sekarang masang papan belakang. Papan belakang ini ada 3 bagian. Jadi ini kan ada selaannya nih. Nih ada selak, nanti papan belakang tuh naik ke sini. Dia duduk di sini. Ayo naikin Bang. Nah seperti ini nih. Nah ya. Nah nanti, nah dia numpang tuh di sini nih, kan kelihatan kan? Nah gitu. Nah di sekrup, lalu itu di sekrup. Nah di sekrupnya ini, jadi biar ini nempel ya sini, nggak renggang gitu. Nah di sekrup itu udah ada lubang-lubangnya, tinggal sekrup aja. Nah udah. Lalu pasang yang pinggir lagi Tip, yang pinggir. Jadi pinggir sama pinggir dulu. Nah gini ya. Nah ini tar dulu nih, ini saya bilangin dulu ya. Ini takutnya kejadian. Jadi kalau masang ini, kalau bisa nih kakinya diginiin ya, injek begini. Jadi takutnya ini lepas ke bawah, nih ban kaki. Kalau bisa diginiin nih, tahan. Nah baru di sekrup. Nah ayo coba sekrup Tip. Nah ini kan kayak gini kan longgar nih ya, kalau ini nih. Nah nanti ditarik begini dia, jadi biar rapet. Nah ini kita udah tanda-tanda ini. Saya nanti kita tanda-tandain pokoknya biar nggak salah masang. Nah lalu pasang bagian tengahnya. Nah jadi ini udah ada selaannya juga tuh, tapi bagian tengahnya masuk. Nah pasang. Nah udah pasang itu tinggal di sekrup. Nah ini udah kepasang nih semuanya bagian belakang, tinggal masang pintu. Nah sebelum pasang pintu nih saya bilangin dulu ya, pastikan dulu nih lemari nggak miring. Jadi cara masinnya gimana nih? Nah ini seperti ini nih cara masin. Jadi kita berdiri di samping seperti ini. Nah kita lihat nih dari tiang ini dan tiang yang paling ujung dia sejajar gak dilihatnya gitu. Kalau jangan sampai miring. Kalau miring tuh seperti ini nih. Jadi miringin dah, itu diituin dah. Kalau kita lihat, nah itu dia nggak sejajar, misalnya nggak sejajar, nanti bawahnya ini tinggal diganjel, apa ganjel sebelah sana apa sebelah yang sini diganjel. Pokoknya pastiin ini lemari jangan sampai miring. Ini penting begini nih, harus nyiku gitu. Nah sekarang pasang pintu. Nih sekarang kita masang pintu. Jadi ini roda ini harus masuk ke dalam lubang rel ya. Ayo pasang Bang. Nah iya. Nah ini juga bagian atasnya nih, ya turunin dulu dah. Nah ini bagian atas kan seperti ini ya. Ini dia di tengah ada, bisa ditekan nih. Nah ditekan lalu diturunin. Nah kalau posisi untuk masukin pintu, dia posisi ini, dia yang nongol ini harus ke bawah. Nah lalu setelah dia roda bawah udah kepasang, tangan kita masuk nih dibaliknya seperti ini, kita tekan tengahnya. Nah kita dorong ke atas. Nah dia ini yang nongol ini masuk juga ke dalam lubang relnya memang. Nah seperti ini. Nah coba Bang, goyang-goyangin. Nah ini kalau udah mastiin apa sih, rodanya udah bener-bener masuk, mastiinnya digoyang-goyangin. Ini gini Bang, gini. Nah digoyang-goyangin begitu ya. Jadi kalau misalkan keluar rel berarti belum masuk rodanya tuh. Karena dia nggak masuk ke rel juga bisa jalan juga, cuma nanti loncat.
Nah ini cara yang masukin atasnya tadi kayak gitu. Nah gitu. Hip dah. Nah dia patokannya ini pintu sama tiang nggak rapetnya tuh nggak 100%, cuman nggak terlalu melebar banget gitu. Seperti itu. Nah tinggal pasang dah semua pintunya. Nah ini kalau yang masukin tengah, nah seperti ini. Jadi roda atasnya yang bagian kanan dulu nih, karena pintu dalamnya ada di sebelah kiri. Nah setelah mau itu yang itunya digeser. Nah gitu. Nah cara nguncinya Mang, nunjukin. Nah cara nguncinya dia cuma ditekan aja. Ini cuma ditekan. Nah nanti kalau dia udah ketekan gitu dia nahan sendiri. Ini nggak bisa kebuka nih, nggak bisa kegeser. Buat ngebukanya cukup diputar ke kanan aja, nggak usah pakai ditekan. Itu. Ini namanya kunci tusuk. Nah ini satu kunci buat 2 pintu yang tengah nih. Jadi kan jadi nggak bisa bergerak. Ngebukanya kayak tadi cuma diputar aja ke kanan gitu. Nah jadi ini udah selesai ya. Kalau yang ahlinya mah masang begini tuh nggak nyampe setengah jam, kan cuma 20 menit. Kalau yang udah ahlinya tuh. Dan dengan video ini juga saya yakin yang bukan tukang kayu juga pasti bisa kok masangnya, gampang. Cuma terkendala di alat aja, jadi lebih lama. Kalau kita kan alatnya cepet, ada mesin bor gitu. Hai guys, baru muncul. Pokoknya kalau untuk mengorder ini kita ada toko juga di Shopee, Dewi Ambles Furniture, TikTok pun sama Dewi Ambles Furniture. Jadi bisa langsung follow kita. Tempat furniture Dewi Mebel Jati ini juga. Dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia guys. Paketannya